Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, yang kemudian secara khusus kita membahas tentang Al-Baitun Nabawi, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 istri atau 11 istri, karena 2 meninggal dunia di saat Nabi masih hidup. Kemudian Nabi meninggal dunia dengan meninggalkan 9 ummahatul mukminin. Kemudian dicatat dalam sejarah itu cuma ada 2 hal, ya, ada 2 masalah yang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama tentang tidak kuatnya ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ma'isyah, akan tuntutan hidup yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai turun kepada beliau surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Subhanallah. Wahai Nabi, katakan buat istri-istrimu itu, jika kalian semua menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, jadi kehidupan dunia artinya istri-istri Nabi ini ingin hidup layak sebagaimana istri para sahabat-sahabat yang layak, sebagaimana istrinya Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana istrinya Utsman ibn Affan, sebagaimana istrinya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, dan sahabat-sahabat yang menjadi pengusaha sukses pada waktu itu. Sementara Nabi, presiden, kepala negara, kepala keagamaan yang mengatur urusan dunia dan akhirat ini, tiba-tiba istri-istri beliau kehidupannya sangat sederhana. Kemarin kita juga sudah membahas ketika ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan 2 bulan berturut-turut rumah tangga Nabi itu tidak pernah ngebul dapurnya. Kemudian Urwah bertanya kepada Aisyah, "Maka ya'ishukum, apa yang membuat anda semua ini, engkau dengan Rasulullah bisa hidup, bertahan hidup?" Qalat al-aswadan, kami bisa bertahan hidup ya dengan 2 yang hitam. Al-aswadan artinya apa? At-tamru wal ma'. Ya, kita hidup dengan korma dan air putih. Subhanallah. Ini Pak yang tidak kemudian kita temukan dalam kehidupan umat manusia manapun pula. Ya, termasuk juga nabi manapun pula. Sepanjang kehidupan para nabi dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya nabi yang menunjukkan kesederhanaan. Bukan nabi tidak mampu, bukan nabi tidak punya. Nabi sangat paling kayanya orang sebagaimana saya pernah menyampaikan, tapi ingin menunjukkan betapa dunia ini diambil oleh Rasulullah secukupnya saja. Kata liman kemudian ditegur oleh Allah,
jika sekiranya kalian semua menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemari, tidak apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Muhammad, umatti'kunna, akan kuberikan apa yang kau inginkan itu, tapi sampai di sini, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku pisah dengan kalian semua dengan perpisahan yang sangat baik. Artinya akan cerai secara baik-baik. Ini tawaran Nabi kepada istrinya kalau manakala mereka nuntut tambahan uang belanja dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan pula, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi jika sekiranya kau menginginkan, kalian semua menginginkan, ingin berjumpa dengan Allah, menginginkan Rasulullah dan punya orientasi akhirat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati, telah menjanjikan bagi wanita-wanita, istri-istri yang baik itu, minkunna, di antara kalian semua ini, ajran azima, pahala yang sangat besar. Masya Allah. Itulah kehidupan Rasulullah. Dan ini pula jamaah sekalian dicatat dalam sejarah satu-satunya kejadian yang muncul di tengah-tengah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu urusan apa? Urusan tambahan uang belanja. Ya, urusan istri beliau hampir tidak sabar menghadapi kenyataan karena kesederhanaan yang dipunyai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah Pak ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya pikir tidak ada di antara kita satu hari tidak ngebul Pak. Ya, minimal ngebul dengan kopi atau teh ya. Ya, hujan-hujan begini dengan wedang jahe. Ya. Alhamdulillah ya. Apa yang tidak kita makan setiap hari, dapur kita selalu ya hidup. Dan ini menunjukkan barakah yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan buat agama ini? Apa bukti kita sebagai hamba Allah ya, yang sudah kita berikan buat agama yang kita cintai ini? Apa kontribusi kita ya terhadap kehidupan dunia yang Allah jadikan kita sebagai khalifahnya di muka bumi ini? Nah, ikhwatul iman, Rasulullah telah memberikan contoh real kepada kita yang kemudian sempat ada gesekan, kesalahpahaman antara Rasulullah dengan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya ada pula kejadian ini, cuma dua saja diangkat oleh Al-Quranul Karim tentang gonjangan rumah tangga ya, gonjangan rumah tangga Rasulullah dengan 9 istri. Subhanallah, dengan 9 istri. Hanya ada dua hal saja. Yang pertama tadi tuntutan keluarga, yang kedua apa? Masalah kecemburuan yang berlebihan ya, yang sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu diprovokasi dalam tanda petik tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa Hafsah radhiyallahu anha, yang kemudian semua terwarnai istri-istri Nabi itu untuk kemudian memprovokasi, dalam tanda petik sekali lagi, mencoba untuk kemudian saya tidak berani mengatakan menipu atau ini ibu kita masalahnya, ma'asyarul muslimin, tapi mencoba untuk kemudian memalingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya Nabi juga punya perhatian secara khusus pula kepada istri-istri yang lain. Padahal Nabi juga sebenarnya sama, cuma kebetulan namanya istri baru ya, mendapatkan istri baru dan Nabi cukup lama di situ, wajar barang beberapa saat. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu, jamaah sekalian rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha bersepakat dengan Hafsah, dengan istri-istri yang lain, Zainab dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan, nanti katakan di saat Nabi keluar, bilang saja bahwa mulut Nabi kurang segar ya, kurang wangi. Ada apa ini? Nah, begitu betul masuk bertemu dengan Rasulullah, Aisyah langsung dia mengatakan bahwa apa mulutmu ya Rasulullah, tidak sebiasanya kau seperti ini gitu. Nabi bingung ya mas sekalian ya, selama ini Nabi selalu setiap masuk rumah pakai siwak, kok masih dikatakan bau. Aku tidak makan apa-apa kata Nabi, kecuali tadi aku makan atau minum madu yang diberi oleh Maria Al-Qibtiyah. Subhanallah ya.
Kemudian Nabi mencoba datang ke istri yang lain, ke Hafsah. Ya Rasulullah, bau apa mulutmu ini? Coba bisa dibayangkan jemaah sekalian, apa yang kau makan? Rasanya tidak enak kita dengar. Kemudian Nabi mengatakan, ini apalagi dua orang dengan bahasa yang sama, ma'asyiral muslimin. Nabi semakin yakin memang mulut beliau sallallahu alaihi wasallam kurang wangi. Saya Nabi mengatakan, aku tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa, kecuali tadi aku baru saja minum madu di rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Sampai yang ketiga keempat, Nabi berkesimpulan memang madu ini membuat mulut ini apa? Bau. Saat itu Nabi kemudian mengharamkan kepadanya untuk minum apa? Minum madu. Ikhwatal iman, langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, ini Pak jamaah sekalian, kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Subhanallah, ya, subhanallah. Wahai Nabi, ini sampai ada surat namanya surat tahrim, Pak, surat masalah pengharaman, masalah kewanitaan. Bapak bisa baca surat ini, sangat indah, sebelum surat Tabarak itu ya. Wahai Nabi, kenapa engkau berani-beraninya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya ibu-ibu di rumah ini yang mendengar kajian saya malam ini, jangan berlebih-lebihan dalam cemburu. Ya, cemburu ini memang boleh, sangat dianjurkan. Ya, al-mu'min yughar, innallaha yughar wal mu'min yughar, kata Nabi. Allah itu pencemburu. Ya, cemburunya Allah manakala melihat hambanya bermaksiat kepada Allah. Mukmin juga punya sifat cemburu, asal cemburunya tepat sasaran. Kalau sesuatu tidak tepat sasaran, namanya cemburu buta. Jadi kemudian juga membuat terjadinya gesekan dalam rumah tangga. Ya, kita sekarang tidak ada ayat, Pak, tidak ada hadis, tidak ada apa, tidak ada mukjizat lagi yang turun ayat dari langit. Tidak ada yang bisa menegur kita. Maka ibu-ibu di rumah harus proporsional ketika mencemburui apa suaminya. Cemburunya seorang istri pada suami sebenarnya bentuk cinta, ya, cinta. Istri kalau tidak cemburu pada suaminya menunjukkan istri tersebut tidak ada cinta. Tapi kalau berlebihan, kita tidak bisa bergerak, Pak, tidak bisa berbuat apa-apa. Begini salah, begitu salah. Akhirnya apa? Muncul ketegangan dalam rumah tangga. Ini pula yang terjadi kepada Rasulullah. Hanya dua saja, sekali lagi jemaah sekalian, sepanjang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 istri, hanya ada 2 kasus yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, Pak, romantisme. Ya, yang lainnya adalah apa? Indahnya cinta yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya adalah apa? Kemesraan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ikhwatal iman, saya akan baca di sini karena memang tema berikutnya ini adalah as-sifat wal akhlak. Ini adalah bab terakhir dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini. Mudah-mudahan dalam 2 pertemuan ini kita selesai insyaallah. Yang pertama, para ulama mengatakan ketika kita berbicara tentang sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi 2. Yang pertama sifat al-khilqiyah, sifat yang terkait dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua sifat yang terkait dengan al-khuluqiyah, ya, sifat yang terkait dengan apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya contoh buat kita. Dua-duanya apa? Contoh buat kita. Nah, ikhwatal iman, dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sering mendengar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling baiknya manusia secara fisik, khalqan wa khuluqa. Begitu pula secara moral, secara akhlak. Nah, kita perlu membahas sedikit tentang masalah tentang fisik Rasulullah untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini panjang sekali kalau saya bahas di sini. Bagaimana komentar Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bagaimana pula komentar Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana pula komentar Abu Hurairah yang mendampingi Nabi di masjid melihat tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana pula komentar Abdullah bin Umar yang sampai dikatakan Abdullah bin Umar seluruh gaya hidupnya, tingkah lakunya, sikap-sikapnya, tampilan fisiknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, kita ketika berbicara masalah sunnah ini kan tidak hanya sekedar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita berbicara sunnah, kaidah syar'inya itu hiya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdirin aw sifatin. Ada dua sifat ini, khilqiyah atau khuluqiyah. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, berupa apa? Ucapan Nabi. Jadi ucapan Nabi itu merupakan sunnah buat kita. Apa yang dibicarakan Nabi ini sunnah Nabi. Nabi mengatakan demikian, ya kita contoh apa yang diucapkan Nabi. Kayak sekarang Bapak habis salat baca zikir, itu ucapan Nabi, dan kita contoh bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata Nabi dicatat oleh para sahabat, dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam juga mencatat. Saya pikir jemaah sekalian tidak ada di dunia ini yang lebih komplit, lebih sempurna, utuh di tengah-tengah umatnya ini yang kemudian mampu mencatat semua ungkapannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum tidak punya Pak buku khusus berbicara tentang kata-kata Daud alaihissalam, kata-kata Sulaiman alaihissalam. Ya, itu pun kata-kata Sulaiman karena Nabi menyampaikan kepada kita. Ya, kata-kata siapa? Ibrahim alaihissalam, kata-kata Adam alaihissalam, Saleh, Idris, Nuh, tidak ada. Tapi kalau Nabi, jangankan orang umat sebelum Nabi, coba lihat Pak, pemimpin-pemimpin bangsa pada saat ini, apa ada ungkapan kata-katanya dicatat oleh rakyatnya gitu? Soekarno, padahal Soekarno apa Pak? Ya, yang kita kenal sampai sekarang, Amerika kita linggis, Inggris kita linggis, Amerika kita apa? Setrika. Itu saja Pak yang terekam di kita ini. Yang lainnya mana? Apakah ada kata-kata qala Soekarno gitu? Maunya Pak ya berkata Soekarno begini yang menjadi contoh teladan buat kita. Tidak ada Pak asyal muslimin. Termasuk juga suatu siapapun manusia dimanapun pula ya, Hitler atau hatta Gandhi sekalipun. Berapa banyak sih kata-kata Gandhi yang kemudian bisa kita ukir dalam kehidupan kita ma'asyal muslimin. Hanya ada beberapa kata, ternyata setelah kita lihat Rasulullah pun juga sudah mendahului Pak. Ya, hanya kemasan bahasanya disesuaikan dengan kondisi sekarang, seakan-akan kata-kata yang unik untuk kita dengarkan pada saat ini. Ya, kalau sekarang ini apa Pak, di televisi ada namanya super, salam super, apa namanya ini Pak? Aduh, tadi Mario Teguh, ya. Coba lihat, ternyata apa yang dia ucapkan Pak, semua mengambil dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu. Cuma dia dikemas dengan kemasan-kemasan yang sesuai dengan apa kita umat Islam ini jemaah sekalian, dengan bangsa kita ini hanya mengemas saja dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sebenarnya dia hanya mengambil saja gitu. Ya, nah kok seakan-akan kemudian Mario Teguh, padahal dia mencuplik pula Pak dari kata-kata Allah dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah sekalian, Nabi jemaah sekalian, Allahu akbar, qaulnya dicatat, ya. Dia apa namanya tercatat tapi gitu, dan dihafal jemaah sekalian, dia dihafal gitu. Saya ingin nanya sama Bapak punya istri berapa nih Pak? Halo, kita ini punya istri berapa? Rata-rata satu. Insya Allah yang hadir di sini semuanya satu ini. Kalau lahir dua paling 1-2 orang di sini ini. Satu. Coba bertanya Pak pada diri kita gitu. Siapa di antara kita ya yang kemudian kata-kata kita ini diingat dan dicatat oleh istri kita? Halo, Pak. Hatta ulama-ulama kita terdahulu. Ya, yang kemudian dicatat oleh siapa? Oleh istri-istri kita Pak. Begitu terkesimanya ngelihat sikap kita di rumah gitu. Ada kata-kata yang terngiang-ngiang pada istri kita gitu. Macam saya Pak, qala Muhammad Rehim, kata istri saya gitu. Alangkah ini kalau berhasil, kalau ada Pak, memang kita ini laki-laki yang sempurna memang jemaah sekalian gitu. Laki-laki yang memang mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena ungkapan kita direkam Pak.
oleh istri kita itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ya sudahlah, kita mencoba Pak untuk mencari bahasa-bahasa yang indah lah. Harus kita. Kenapa? Karena memang semua kata-kata Nabi ini ungkapannya indah dan menakjubkan, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ma'asyar muslimin meriwayatkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2000 sekian kata yang kemudian kita kenal dengan 2000 sekian banyak hadis. Hadis itu kan qaulun Nabi. Ini hadis yang qaulan Pak, bukan hadis yang apa namanya yang terkait dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Qaulnya yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda demikian gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Ini kata-kata Nabi dan dihafal. Dan semuanya Pak qalla wa dalla, sedikit tapi to the point. Punya makna yang sangat luas, ma'asyar muslimin. Ya, terkadang saya secara pribadi membahas satu hadis itu bisa-bisa 2 jam tidak selesai karena terkait dengan kondisi luar begitu luasnya makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu sifat Rasulullah. Sunnah itu dikatakan ma'udhifa ila min qaulin, berupa kata-kata, au fi'lin, perbuatan. Wah, kalau perbuatannya semua sahabat meriwayatkannya. Salat ini Pak yang kita lakukan itu adalah perbuatan Rasulullah. Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dilihat oleh para sahabat Pak. Makanya jangan kaget ya, agak beda-beda Pak ya. Kadang ada yang begini. Ya, kadang ada yang begini. Kadang ada begitu juga Pak. Jangan ketawa Pak, ini ada itu sama yang ketawa. Iya. Kemudian tahiyat, ya. Ada yang dari pertama begini Pak. Ya, menunjukkan telunjuk ini. Ada yang turun sedikit gitu. Nggak gerak-gerak begitu terus dari awal gitu. Ada yang kemudian digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian turun sedikit, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi hanya 2 lafzul jalalah itu saja Pak yang digerakkan. Ada dari pertama digerak-gerakkan terus gitu. Jangan ketawa Pak loh. Ini hadis ini. Hadis. Ada riwayat jemaah sekalian gitu. Dan ternyata syaitan sangat takut ketika katanya digerak-gerakkan tangan kita ini, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Dan semuanya ada riwayatnya, ma'asyar muslimin. Kenapa? Sahabat melihat Pak. Melihat bagaimana Nabi ketika sedang menggerakkan tangan. Aku lihat Nabi menggerakkan tangannya ketika salat gitu, sehingga digerakkan terus. Aku melihat Nabi ketika menggerakkan tangan ketika dia mengucapkan kata-kata Allah gitu. Jadi ini Pak sampai hari kiamat semua sahabat udul, semua sahabat itu adalah adil jemaah sekalian yang menjadi panutan buat kita. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang gitu. Fa innama ihtadaitum. Kapan kalian berqudwah kepada mereka, kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak agama ini jemaah sekalian gitu. Makanya orang yang berkhilaf ini Pak, kalau tidak mau baca Pak, kalau dia mau baca banyak kitab, tidak akan terjadi perselisihan di antara kita. Kenapa? Ada dalilnya ini, ada dalilnya. Begitu enak jemaah sekali lagi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini fi'il Nabi. Haji juga begitu. Sifat haji Nabi sangat jelas. Nabi hanya mengatakan kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku pelaksanaan manasik haji itu. Wah, ini Pak beda-beda itu pendapat itu. Ya. Apalagi musim haji. Makanya sampai musim haji kalau hanya baca satu kitab jangan berfatwa di sana, ma'asyar muslimin. Ya, yang berfatwa di sana saya masih ingat betul, saya pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu di kajian ini, sirah ini. Betapa dulu ketika haji, saya awal-awal haji itu Pak tahun 86. Tahun 86 karena saya dapat beasiswa, kemudian universitas memberikan rukhsah untuk haji. Enak Pak kalau di sana Pak, disangui juga, disangu. Di sana juga ditampung oleh mahasiswa yang ada di Mekah. Ya, kemudian juga Masya Allah luar biasa itu. Nah, ikhwatul iman, apa yang terjadi pada waktu itu? Saya kebetulan tahun pertama sudah selesai, bab haji sudah selesai Pak, arkanul Islam sudah selesai. Ya, rukun Islam yang 5 ini terakhir haji, kemudian pas ujian pas haji. Jadi pas kita melaksanakan haji dalam bab kita habis ujian juga tentang materi haji gitu. Artinya insya Allah secara secara keilmuan sudah mumpuni lah, sudah pas gitu. Pada umur saya masih
masih 19 tahun pada waktu itu. 20 tahun, 19, 20 tahun. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang terjadi? Ya maklum Pak ya. Pada waktu itu semangatnya, saya tahun pertama Pak antara hitam putih gitu. Karena saya betul-betul mendapatkan ilmu itu pertama kali di sana ya Pak. Buku-buku yang tidak saya dapati di negeri ini saya dapati di sana. Ya. Dan semua terbuka, pendapat ulama ini semua, masya Allah luar biasa. Qaul Syafi'i, qaul Hanafi, qaul Hambali, qaul Maliki, qaul indah. Ya, itu terkadang satu masalah bisa dikomentari oleh 7 pendapat ulama. Nah, ketika saya habis ambil tamattu dalam kondisi ihram, mau apa? Tahallul di mana di Marwah. Ketika sudah selesai tawaf, terus kemudian sa'i, kemudian di sa'i di putaran ke-7 itu kita di Marwah. Kita dengan teman-teman belum sudah sepakat, maklum mahasiswa Pak, eman-eman sama uang itu ya, yang bawa ini gunting 1 orang. Jadi ada satu yang kemudian dia, karena kita punya pemahaman sunnahnya itu harus digunting oleh orang yang sudah tahallul. Ya, jadi kalau orang belum tahallul tidak boleh dia menggunting rambutnya orang. Kita faham betul dengan dalil argumentasi yang luar biasa itu. Masya Allah. Kemudian sudah gantian jemaah sekalian, setelah kita digunting sama orang kita bayar. Kemudian yang sudah bayar ini kemudian menggunting teman-teman yang lain gitu. Waktu itu kita 11 orang ma'asyar muslimin. Setelah itu ada orang kok Tawe dari Pakistan rupanya. Pakistan atau paling enggak saya lupa waktu itu ya. STW tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, itu setengah tua setengah muda lah. Tiba-tiba habis selesai kemudian dia gunting sendiri Pak. Maklum anak muda Pak saya ini gitu. Wah, ilmu juga baru belajar ilmunya Pak. Ya Syekh, ittaqillah, pakai ittaqillah lagi Pak gitu. Biasa gaya-gaya Saudi, ittaqillah, bertakwalah anda kepada Allah. Da'ni aqta' sya'rat. Izinkan saya memotong dia punya rambut gitu. Asal sunnah, biar kita sunnah Nabi bisa kita hidupkan, dia bilang gitu. Hada barakah, balas, tidak usah bayar. Ada yang membuktikan itu. Dia bilang Pak. Tahu teman, tangannya gini. Jadi musir. Sampai yang pernah nonton film Tom and Jerry Pak gitu. Kucing ketika kemudian lagi asik diganggu sama tikus. Gitu. Saya tersinggung ya. Ittaqillah ya Syekh gitu. Keluar Pak dalil Pak. Qala Syafi'i gitu. Qala al-Arab. Wah, habis ujian Pak. Keluarkan semua gitu. Dia lihat sama saya Pak. Ini dari mana? Anak talib pun bangga Pak. Saya mahasiswa di sini gitu. Belajar saya ini di sini. Ente kalau hanya baca 1-2 kitab jangan berfatwa di sini. Baca buku yang lain gitu. Murtad Pak. Emosi saya naik gitu. Untung saya ingat gitu. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj gitu. Akhirnya Pak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Syekh, khalas gitu saya bilang gitu. Ternyata jemaah setelah kita buka ada pendapat juga seperti itu. Kita tidak bisa kemudian maksakan apa yang kita fahami bahwa ini yang terbenam, tidak bisa. Ini kalau kita bicara fi'lun Nabi yang penuh dengan apa? Multi penafsiran. Ya, kalau masalah furu' jenis yang penting esensinya kita sudah melaksanakan manasik haji itu, sudah melaksanakan sholat itu ma'asyar muslimin gitu. Jadi ikhwatul iman, saya berpikir masya Allah. Makanya kalau ada orang sedikit-sedikit halal, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit ini keluar kata-kata yang menyinggung perasaan, ini kurang baca lah kayak gini jelaskan gitu. Ya, asal kita Pak jangan kemudian yang repot Pak kita melaksanakan sesuatu yang tidak tahu kemudian diserahkan sama orang pura-pura benar gitu. Ini yang repot ya Mas sekalian. Antum harus juga punya ilmunya dulu ya, menguasai betul, dan antum tahu ini prinsip yang antum pahami ini yang paling benar, jalan ala barakatillah gitu. Ada orang menyalahkan, ya silakan kita diskusi dalam masalah ini jemaah sekalian. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqrir. Taqrirnya apa? Pengakuan Nabi. Nabi mengiyakan perbuatan sahabat, sehingga perbuatan sahabat sesuatu yang dianggap baik didiamkan sama Nabi. Kalau tidak baik Nabi pasti apa? Pasti ditegur sama Nabi. Sehingga ada kata-kata para sahabat, ada pula ungkapan-ungkapan para sahabat, perbuatan para sahabat yang dituduh oleh sahabat yang lain dan diinginkan sama Nabi, berarti sesuatu yang baik. Ini sunnah. Kenapa? Kalau ini tidak sunnah pasti Nabi akan apa? Menegur. Kayak contoh kaul Salman Al-Farisi ya. Kata-kata Salman Al-Farisi ketika mengatakan
kepada Abu Darda, ya, yang dimana Abu Darda pada waktu itu, ya, sahabat yang kemudian mencoba untuk mengasingkan diri, tidak ngurus istrinya, tidak ngurus, ini ibadah saja, kemudian ditegur sama Salman Al-Farisi gitu. Sampai terakhir keluar kata-kata, ya Abu Darda, inna li badanika 'alaika haqqan. Subhanallah, ya. Wa li rabbika 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqan. Ya Abu Darda, Tuhanmu punya hak untuk diperhatikan. Ya Abu Darda, dirimu punya hak untuk diperhatikan. Istrimu juga punya hak untuk diperhatikan. Berikan setiap yang punya hak itu haknya gitu. Ini kata-kata ini jemaah sekalian. Tak setuju Abu Darda ini. Dilaporkan ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan Salman. Berarti kata-kata Salman itu mempunyai kekuatan apa? Kekuatan hukum yang sunnah. Ya, untuk kita kemudian seimbang dalam hidup ini, ma'asyal muslimin. Nah, baru terakhir terkait dengan apa yang kita bahas ini adalah sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan masalah fisik Nabi dan akhlak moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya kalau baca ingin membahas masalah sebenarnya satu bulan pun 4 pertemuan 5 pertemuan nggak akan selesai masalah ini. Wabil khusus ketika berbicara tentang akhlaknya Nabi, tawaduknya Nabi, sabarnya Nabi. Antum baca Riyadhus Shalihin semuanya, ya, baca Riyadhus Shalihin semuanya, itu sudah merupakan akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi juga ada akhlak yang terkait dengan fisik Nabi. Bagaimana lekuk pipi Nabi SAW, lesung pipi Nabi SAW, jidatnya, dahinya Rasulullah SAW, bagaimana dagunya Rasulullah, bentuk mata Rasulullah, itu dikomentari oleh sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kekekaran tubuh Rasulullah, bagaimana bentuk tangan Nabi SAW. Ada 2 komentar dalam bab ini. Dalam kitab ini nanti kita akan bahas pula. Kata Anas, aku pernah sekali waktu menyentuh tangan Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang saya bisa melihat lebih halus daripada sutra. Ini di saat Nabi tidak dalam kondisi perang, ya, dan artinya sifat dasarnya, ya, sifat dasar tangan Nabi itu sangat lembut, jemaah sekalian gitu. Ya, kemudian di riwayat yang lain, tapi ada juga ketika perang itu lebih askan, lebih keras daripada pelepah daun kurma. Kenapa? Ngangkat batu ini luar biasa. Nah, ini bagaimana kita menyeimbangkan dalam masalah itu dan lain sebagainya, termasuk juga nanti kita akan bahas tentang pakaian yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warna-warna yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pernah Nabi pakai baju warna merah semuanya? Apakah pernah Nabi pakai warna hitam? Apakah pernah Nabi pakai warna hijau? Ini semua ada ketika berbicara tentang sifat yang terkait dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini mukaddimah untuk masuk ke bab sifat akhlak Nabi. InsyaAllah terakhir besok kita bahas detail lagi tentang akhlak Rasul. Tapi secara umum saja Pak, ya, sifat-sifat mendasar yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.